Tapi kita menekankan jangan hanya menamakan saraf kejepit, tulangnya yang bergeser. Ketika kita menamakan orang itu saraf kejepit, orang akan terpatri dalam dirinya itu, oh bersalah saya dari sarafnya. Akhirnya dia sibuk mencari obat saraf, vitamin saraf, totok saraf, pijat saraf. Berbeda kalau kita mengatakan, oh ini tulangnya geser, karena geser dia menekan saraf. Maka solusinya langsung terbayang dalam pikiran kita adalah, oh gimana supaya tulang orang ini dikembalikan, supaya apa? Sarafnya tidak tertekan kembali. Betapa banyak orang yang mengatakan, saya sudah berobat kemana-mana, saya belum mendapatkan hasil. Katakan, bukan masalah sudah di mana-mana, tapi sudah diapakan. Jadi kalau kemana-mana, misalkan terapi di sini disinari, terapi di sini hanya di kop, misalkan terapi di sini hanya dielus, terapi di sini ditusuk jarum dan lain sebagainya. Oke lah, apapun metode yang telah digunakan itu, pertanyaan satu, apakah metode itu mengarah pada reposisi tulang, spurring and balancing? Dan kami mengatakan, terapi tempat kami tidak menjamin 100% keberhasilan. Tetapi, dengan metode yang lebih masuk akal, teman-teman, insya Allah kesembuhan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan metode yang tidak pada mengarah pada perbaikan atau reposisi tulang tadi. Bayangkan ketika orang ini tulangnya geser, karena tabrakan tadi sudah jelas-jelas tulangnya geser. Coba, terapi seperti apa yang dilakukan ketika orang itu posisinya seperti ini? Kalau hanya dikop, ditusuk, dielus, misalkan dipijat. Semua itu hanya di otot. Terus apa yang dilakukan di spuba? Spuba berusaha untuk mengembalikan tulangnya. Dan kita selalu mengatakan, jangan melayani pasien sesuai dengan kemampuan kita. Tapi layanilah pasien itu sesuai dengan kebutuhan pasien. Pernyataan pasien yang selalu diucapkan, seolah-olah kedengarannya itu benar, tapi di tempat spurring and balancing, kita katakan kurang tepat. Apa yang dikatakan? Yang penting ikhtiar. Jangan yang penting ikhtiar, tapi ikhtiarnya harus benar. Contoh tadi, ketika tulang kita geser, yang penting ikhtiar. Kita ikhtiar kemana-mana, tapi tidak mengarah pada perbaikan tulang. Kecuali memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain bicara. Tapi secara ikhtiar kita sebagai manusiawi, masuk akal tidak? Sesuai nggak dengan keluhan saya? Seperti itu. Penyakit itu tidak semengerikan yang kita bayangkan. Menjadi bermasalah karena kalau di tempat kami, di spurring and balancing terapi, ada dua hal. Yang pertama adalah salah penamaan, yang kedua adalah salah penanganan. Contoh, ini disclaimer, saya berbicara seperti ini karena saya adalah seorang praktisi yang sudah bertahun-tahun menangani pasien. Salah penamaan seperti apa? Ketika ada orang yang terkena insiden, terjadi benturan, terjatuh, tertabrak, dan hasil MRI, hasil foto ronsen menunjukkan tulang itu orangnya tidak presisi. Dan selalu saja dikatakan orang itu saraf kejepit. Oke lah, kita berbeda pendapat dalam masalah istilah penamaan ini. Tapi